Kabar terbaru kasus Roy Suryo Panci CS hingga kini yang kita nantikan saat ini juga belum juga manusia-manusia perusuh, pembikin gaduh ini masuk penjara, tapi justru makin membuat kisruh ya. Dan ada kayak semacam ada semacam ada rencana mereka yang memang kesannya ditunda-tunda agar mereka tidak segera masuk penjara gitu ya guys. Sehingga banyak ontaran-ontaran baru dan cari-cari framing-framing baru. Bahkan yang terendus sekarang ini bahwa ada ancaman dari mereka termasuk si Tompel dan Roy Suryo mengancam ingin membakar rumahnya Pak Jokowi. Dan Roy Suryo juga pernah berkata, siapa tahu ada keajaiban ketika di pengadilan rumah Jokowi terbakar. Ini berarti kan nanti misalkan ada rumahnya Pak Jokowi benar-benar kebakaran, ya nggak ada lain ya, ini memang perusuh ya, nggak ada lain yang jelas dari gerombolan Roy Suryo Panci gitu ya guys. Dan agar kita untuk melanjutkan video berikut ini ya guys, agar tidak gagal paham, sebelumnya mari kita tonton cuplikan video berikut ini. Belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang, kan berbahaya itu. Kepada proses penyelidikan, begitu selesai penyelidikan muncul 12 nama, seolah-olah nanti kalau ada tindakan yang dolim kepada 12 nama bukan tanggung jawab saudara Joko Widodo sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai. Dan rakyat semuanya akan melihatnya. Pada saat mereka melakukan pengerudukan atau demo lah di depan rumah Pak Jokowi, saya banyak dapat cerita yang agak seram-seram juga sebenarnya niat mereka itu. Misalnya diam-diam ternyata mereka itu benar-benar niatnya sebenarnya bukan untuk menemui Pak Jokowi, ya kan, untuk meminta atau membujuk Pak Jokowi untuk melihatkan ijazah, tetapi beredar di WAG gitu ya, bahwa mereka sebenarnya ingin sampai membakar rumah segala macam. Nah, kira-kira itu tergambar nggak tadi Bang Adi? Roy Suryo keceplosan, dia ngomong katanya kalaupun Jokowi menunjukkan ijazahnya tidak akan selesai perkaranya, tapi melainkan dia akan terus membantah dan mengatakan bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Saya menyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta. Saididu ketek, kowe tak omongi. Kowe ngomong gerombolanmu gerombolan perang pembela rakyat, diapurmu sempal kowe. Lajal kowe gerombolanmu kon perang rene karo aku tok. Wis ora usah karo sapa-sapa karo aku ngene. Lajal Rismon Roy Suryo sak gerombolane rene kon ngadepi aku. Apa arep gejog-gejogan ning ring karo aku ayo. Matane nek ngomong dadi wong kowe iki modele provokator kowe iki. Ya, goblok-gobloki bodoh-bodoni rakyat kowe iki. Oh, sodok raimusan kowe. Mana ijazah aslinya? Kalau ada ijazah aslinya, saya akan teliti langsung saat ini juga. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, Roy Suryo ini memang bego. Jadi Roy Suryo ini katanya ahli digital, ahli forensik, peneliti dan sebagainya. Ternyata saking begonya Roy ini, dia itu ternyata tidak percaya dengan keahliannya. Pi kabare sedulur kabeh, rak ya apik-apik wae to. Semono uga aku. Dina iki aku arep bahas surat Ko Roy Sastro Panci, Rismon lan Waginowati apa Diva. Wedi dikunjara. Akhirnya dekne kepengen gawe negara dhewe. Negara Ceret Panci terlalu badek kelakuane. Bahasan tak pikir-pikir, aku malah iso melu dan ngrasake wong-wong kae. Wis ya, semene sithik ya. Aku malah geblek ngising mikirke wong kae. Wong sing sugih amale kurang, ning
kok tinggarangan najan kere amale gede soyen mati pena-penake soyen mati bakar ke sate wedhus 15 kon mangan dhewe. Ada gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Jadi Mas Jokowi, kalau memang Anda tidak punya ijazah asli, Anda tidak perlu jadi gazah yang kalang kabut. Tenang saja, karena kita semua hamba Allah hanya menjalani takdirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadil Official. Kali ini saya akan mereaksi seputar kasus Roy Suryo Panci yang hingga kini belum juga meringkuk dalam penjara ya guys, karena masih ada saksi baru yang dipanggil, yaitu 3 saksi dari pihak Roy Suryo yang hingga kemarin ya sudah dipanggil Polda Metro Jaya dan menghadiri, dan tentunya sangat mengejutkan sekali ya guys. Sungguh di luar dugaan, dalang dan tokoh besar di balik ijazah palsu Jokowi terungkap ternyata dari Partai Biru. Dan untuk lebih lanjut, yuk kita tonton video berikut ini. Roy Suryo CS tidak sendirian, Partai Warna Biru diduga bekengi fitnah ijazah palsu Jokowi. Ada yang backup, ya, itu aja. Roy Suryo dan kawan-kawan ternyata tidak sendiri. Mantan Presiden Jokowi menyebut ada tokoh besar di balik isu ijazah palsu yang menyerangnya. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya, ada yang backup gitu ya guys. Ketua Relawan Sylvester Matutina menegaskan isu ini bukan murni kritik, tapi agenda besar politik, bahkan upaya pemakzulan terhadap Gibran. Iya, betul. Pelapor dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menyebut clue penting soal warna biru saat mengenakan kemeja biru di acara Kompas TV. Itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Clue itu mengarah kedua partai, PAN dan Partai Demokrat. Gitu ya, Roy Suryo sendiri adalah mantan politisi Partai Demokrat dan Menteri Pemuda dan Olahraga di era SBY. Meski begitu, ia menegaskan saya tidak dibacking siapa-siapa, ujar Roy Suryo. Saya pernah wakil ketua umum di situ, dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut aja karena partai politik saya dulu warnanya biru. Tapi benar-benar saya insya Allah jamin, ya tidak ada, dan bahkan saya insya Allah jamin. Isu ini bukan hanya soal ijazah, tapi juga soal kekuasaan, dendam politik, dan pilpres yang belum selesai. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar dan follow kami untuk berita lainnya. Gitu ya guys, jadi ini bukan hanya soal ijazah palsu ya guys, tapi ini dendam politik yang belum juga usai, sehingga banyak agenda besar di belakang Roy Suryo Panci ini, sehingga banyak pendukungnya. Dan kenapa hingga kali ini adalah Roy Suryo Panci ini juga masih alot dan belum juga meringkuk dalam penjara gitu ya guys. Dan kali ini ya guys, Roy dan Rismon Tiva sejak awal mendesain diri mereka adalah ahli. Jadi sebelum dia keluar-keluar di medsos, dia sudah mendesain bahwa dirinya adalah ahli. Padahal dia nggak pernah ada yang mengatakan dia ahli gitu ya guys. Tapi dia hanya mendesain diri sendiri, mereka adalah ahli. Banyak profesor dan masyarakat awam terjerat dan mengakui mereka ahli. Coba kita dengarkan statement dari Bapak ini ya guys. Mereka ini, jadi mereka mendesain cerita bahwa mereka ini adalah ahli, itu dibikin dulu kepercayaan publik dulu bahwa, publik sepakat dulu ya bahwa Rismon ini adalah ahli, bahwa yang namanya Ibu Dr. Tiva adalah ahli, bahwa Roy Suryo adalah ahli. Sepakat dulu, sepakat dulu bahwa mereka ini ahli. Nah, pada alam berpikir ketika orang sepakat mereka ini ahli, maka mereka bisa berdalih atas nama keahlian mereka itu.
Dan segmen publik pasti akan berpikir, oh iya, jangan-jangan betul. Kenapa? Karena yang ngomong nih ahli gitu ya guys, jadi percaya gitu ya. Walaupun sebenarnya keabsahan sebuah keahlian lembar ijazah itu yang menentukan asli dengan tidak bukanlah ahli. Bahkan saya tahu di persidangan pun biasanya ahli itu hanya dimintai keterangan, setahu saya gitu loh. Ahli-ahli yang dipakai di persidangan bukan kemudian dia sebagai penentu kebenaran. Biasanya hanya menjadi bahan pertimbangan-pertimbangan dari pengadilan, dari hakim. Jadi jelas ya guys, jadi ahli itu kalau di pengadilan itu hanya sebagai penentu gitu, bukan penentu, maksudnya sebagai saksi saja ya guys, dan bukan sebagai penentu pengadilan tersebut. Karena tapi kenapa Roy Suryo Rismond ini seolah-olah dia adalah penentu pengadilan dan memutuskan bahwa itu adalah ijazah palsu gitu ya guys. Dan ini kesalahan besar karena notabene Rismond dan Roy Suryo ini juga bukan ahli ya guys, karena tidak sesuai linear ijazahnya ya. Misalkan dia pakar aritmatika, pakar telematika, seharusnya Roy Suryo kuliah di jurusan telematika gitu ya guys. Begitu juga Rismond Syanippar ketika dia mengaku ahli forensik, maka dia harus kuliah di jurusan forensik. Tapi realitanya ijazah dia tidak linear gitu ya guys. Bahkan diduga ijazah Rismond Syanippar dari Yamaguchi itu adalah palsu. ya guys. Konpres kuasa hukum Roy Suryo terkait kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya ini yang kemarin dipanggil ya sebagai saksi ya guys. 3 orang ini ya, 2 orang dan 1 orang YouTuber di kelas itu ya guys. Ini sebagai penambahan untuk bukti nanti di persidangan ya guys. Kita tonton video berikut ini bersama si Tompel. Hari Senin 28 Juli 2025. Dan kami informasikan hari ini yang akan diperiksa 3 orang, 2 aktivis dan 1 YouTuber. Ya, 2 aktivis dan 1 YouTuber ya. Yang diperiksa adalah Dr. Zulia. Nih nenek Yulia. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Alasannya gitu ya guys. Pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10. Jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran. Nah, nanti agak siang ya, jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Bahkan ada Bung Rahmat Himran, beliau kondisinya sakit ini. Bahkan mohon maaf fotonya ya, foto. Nah, ini mohon maaf kenapa tidak kami tunjukkan, tolong dibuka. Kaki Bung Rahmat Himran ini sedang dalam kondisi berat begitu ya. Sakitnya berat, kena gula. Tadinya ada benjol dari apa sebelumnya? Bisul, dioperasi dan membengkak seperti kondisinya. Tapi sekali lagi karena sebagai warga negara yang baik, Bung Rahmat Himran tetap datang memenuhi panggilan penyidik walaupun dia warga negara biasa. Gitu ya guys, jadi intinya adalah kemarin Kompres kuasa hukum Roy Suryo terkait kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya, dan 3 orang ini tentunya menjadi daftar baru ya guys, tambahan. Kemarin yang sudah dijadikan terdakwa atau tersangka ada 12 orang ya, sekarang sudah tambah lagi 3 menjadi 15 orang, semakin banyak aja nih ya nantinya jadi tersangka. Dan kali ini si Tompel juga membuat gaduh negeri ini ya guys, karena dia sudah ada ancaman ya, seolah-olah nanti bahwa ada ancaman rumahnya Pak Jokowi akan dibakar ketika di pengadilan sehingga gagal gitu ya guys. Wah, ini ada nih si Tompel nih. Dengan ucapan-ucapan pengacara seperti ini makanya tidak layak ini sebagai pengacara. Ini lebih cocoknya adalah pengacara ecek-ecek itu ya guys ya. Astagfirullahaladzim gitu ya guys ya. Coba kita dengarkan si Tompel ketika mengancam rumahnya Pak Jokowi dibakar. Belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Itu ya guys. Jadi orang ini asal nyeplos aja ya. Seolah-olah Roy sudah juga pernah mengatakan kemarin ya guys, bahwa intinya adalah bahwa manusia seperti ini adalah bukan tergolong manusia yang baik ya. Karena menurut saya ini manusia-manusia dajjal. Manusia dajjal itu berasal dari Israel ya guys. Sehingga
maka otak-otak Dajjal seperti Firzal Fadila, Rismon Zanipar, kemudian Roy dan Tifa CS ini termasuk Dajjal ini menurut Bapak ini ya guys. Kita dengarkan statement dari Bapak ini, siapakah Dajjal itu? Dajjal, dari mana datangnya Dajjal? Itu dari Israel. Nah, makanya ceramahnya Pak Jokowi dengan ceramahnya pembenci beda. Pak Jokowi berkata, kalaupun kamu sakti jangan membunuh. Kalaupun kamu benar jangan menyalahkan orang. Kalaupun kamu bersih jangan mengatakan orang itu kotor. Beda dengan gurunya pembenci. Ceramahnya apa coba? Dengerin yang benar-benar ini. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, biar membusuk di penjara. Ini kata-kata Dajjal. Muslim tidak seperti itu. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Hanya Dajjal yang mengajarkan seperti itu. Nah, ayo kita sadar, kembali ke jalan Allah. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Barang yang bernyawa semuanya akan mati. Lebih takut lagi yang satu ini di surat Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan binasa. Apa yang ada di dunia ini akan binasa. Ayo banyak istighfar. Kita kembali ke jalan Allah. Kita sama-sama rukun damai sejahtera seperti begitu ya guys ya. Jadi Dajjal itu berasal dari Israel. Dan Islam tidak mengajarkan manusia-manusia yang membenci Jokowi itu sedang terlalu parah gitu ya guys. Karena manusia-manusia seperti ini ya, Rizal Fadila, kemudian Rismon, Tifa, Roy Suryo dan Egy Sujana yang sudah kabur ya, nggak mau kembali itu manusia-manusia Dajjal yang hanya bikin gaduh di negeri tercinta ini ya guys. Dan manusia ini ya memang harus harus dinyahkan di muka bumi ini ya guys, karena manusia ini adalah pengadu domba, penfitnah dan bikin gaduh NKRI. Gitu contohnya seperti itu ya guys. Kali ini Said Didu mencari panggung ya. Kehabisan akal ya. Saya nyatakan bahwa Said Didu adalah manusia yang sangat bodoh menurut saya gitu ya guys. Coba kita dengarkan Said Didu mulai memecah belah, dan manusia seperti ini memang tidak layak hidup di Indonesia ya. Karena dari dulu yang namanya Said Didu itu bikin gaduh kerjaannya ya. Kita dengarkan ini statement dari Said Didu dan Mas Gondes. Saya nyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta. Said Didu, ketek, kowe tak omongi. Kowe ngomong gerombolanmu gerombolan perang pembela rakyat, diapurmu sempal kowe. Dajjal kowe gerombolanmu kon perang rene karo aku tok. Kowe ora usah karo sapa-sapa karo aku ngene. Dajjal, Rismon, Roy Suryo, sak gerombolane rene kon ngadepi aku. Apa arep gejog-gejogan ning ring karo aku ayo. Matane nek ngomong dadi wong kowe iki modele provokator kowe iki. Ya, goblok-gobloki bodho-bodhoni rakyat kowe iki. Oh, sodok raimusan kowe. Pak ne ketek Said Didu. Jajal rombonganmu ki kon rene. Tak jak gelut karo aku. Jal. Wis aku dhewean. Aku ora butuh kanca. Jal. Roy Suryo, Rismon, dapuranmu sak gerombolane rene geluto karo aku. Ora tak gejok raimu siji-siji ki. Dapuranmu ki isane ki cuma bodho-bodhoni rakyat ae. Yo, adu domba rakyat ae rumah saku kowe ora usah ngadepi Pak Jokowi, aku sing ngadepi dapur-dapuranmu Jal. Ning ndi panggonane Jal? Masamu kaya ngono dunekke pahlawan perang, pahlawan kerang, pahlawan diasmu sempal kowe. Yo. Kowe mengagung-agungkan Roy Suryo, mengagung-agungkan Rismon sebagai pahlawan perang, pembela rakyat. Rene tak gejok raine siji-siji. Gejok semua Mas Gondes. Masamu ya. Aku sing belani Pak Jokowi. Jal, arep ngomong apa kowe? Aku sing nantang Rismon, nantang Roy Suryo. Arep gejok-gejokan ning ndi? Tentokne kono. Tak paranane. Kok masamu ya, Jakarta ki tongkronganku, Bro. Masamu rumah saku gejok pisan ya. Kowe iki wis tuwa. Dapuranmu ki mikira
dadi rakyat sing apik. Jadi rakyat baik. Dadi warga negara sing apik. Ya, rungokke iki kethek saya didu. Kethek saya didu. Dapuranmu tak incer terus tenang. Gas Mas Gondes. Janji awakmu kakean cangkem neh, tak parani tak sikat raimu kowe. Aku wonge los. Ya. Aku dadi wong los. Aku ora dibeban kok. Aku ora ngumpani anak bojo. Ya toh? Los aku. Misale enek hukum aku ya los. Tak adepi model-model raimu iki. Masamu iki. Jal, rono omongo karo pengacaramu sisan. Pengacaramu iki lho. Kono ngadepi aku rek tak gejok raine. Iki pengacara sing rupane kaya kethek kuwi. Pengacara sing ora duwe tata krama kuwi. Rene, masamu. Aku iki dadi wong los-losan lho. Tenan, aku nek wis kadung los, mbok tekan ndi tak parani kowe masamu. Ya, aja sok sembrono kowe sae didu. Iki lho sing belani Pak Jokowi. Seneng ra seneng, ya toh? Iki sing belani Pak Jokowi. Siap membela ya. Kowe ora usah perlu ngadepi wong-wong. Wong-wong ben fokus kerja, fokus mbut gawe. Kowe ngadep ana aku. Ini hadapi ya. Gerombolanmu rene tak gejok siji-siji raine. Tenan. Masamu. Untung negara iki enek hukum. Ora enek hukume tak parani tak gejok siji-siji diapuranmu iki. Tenan. Negara iki lho ora enek hukum, diapuranmu tak gejok siji-siji. Untung ae kuwi. Iki seh untung tenan kowe tak omong ya. Oh, rumasamu. Rupa kaya kethek ora usah kakan pola. Ya, nek ra pengen tak keplak diasmu. Ya ora. Saya Didu ini memang dari dulu apa aja pasti ada Saya Didu gitu ya guys. Dia itu semacam tokoh pemecah belah umat. Tokoh pemecah belah rakyat Indonesia yang dulu tenang jadi kacau gara-gara ini si Saya Didu ini ya guys. Dan manusia seperti ini memang harus dinyah dari kali ini. Dan kali ini Bang Sylvester bersama si Tompel ini lagi debat ya guys, karena menentukan penjara gitu. Padahal sudah jelas-jelas anggota atau gerombolan Roy Suryo Panji CS ini sudah jelas-jelas nyata membuat kegaduhan, kesalahan, termasuk pengacara si Tompel ya guys. Tapi masih juga muncul di medsos selalu berdebat keras. Kita dengarkan ini ya, Bang Sylvester bersama si Tompel ya. Kepada proses penyelidikan, begitu selesai penyelidikan muncul 12 nama, seolah-olah nanti kalau ada tindakan yang dolim kepada 12 nama bukan tanggung jawab saudara Joko Widodo sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai dan rakyat semuanya akan melihatnya. Gitu ya guys. Jadi si Tompel ini dari dulu memang tidak pernah memenangkan kasus ya guys. Selalu yang dibela kalah karena memang salah gitu ya guys. Kalau yang dibela itu benar, yang insya Allah menang ya. Karena ini yang dibela salah. Orang salah dibela ya pasti banyak kalahnya. Makanya si Tompel, jadi kasus apapun yang dibela oleh si Tompel nggak pernah ada menangnya ya guys. Dan kita dengarkan nih si Amin Rais sudah mulai muncul lagi. Si tua bangka ini ya. Si Sengkon ini masih komentar aja terus ini. Kita dengarkan ya ini ya tentang Amin Rais ya. Ada gazah, ada zemut, itu zemut masuk kuping gazah, itu gazah jadi kalang kabut. Jadi Mas Jokowi, kalau memang Anda tidak punya ijazah asli, Anda tidak perlu jadi gazah yang kalang kabut. Tenang saja, karena kita semua hamba Allah hanya menjalani takdirnya. Ya, takdir kamu Mbak Amin, sebentar lagi kamu akan menjemput ajal ya. Karena kamu sudah tua tapi banyak bacot ya. Jawab Roy Suryo jika ada penetapan tersangka kasus ijazah palsu Jokowi. Ini jawabannya ya. Mana ijazah aslinya?
kalau ada ijazah aslinya, saya akan teliti langsung saat ini juga. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, Roy Suryo ini memang bego. Bego ya guys, gila ini. Jadi Roy Suryo ini katanya ahli, ahli digital, ahli forensik, peneliti dan sebagainya. Ternyata saking begonya Roy ini, dia itu ternyata tidak percaya dengan keahliannya. Bego ya guys. Seperti tadi kan, dia tidak percaya dengan keahliannya dengan keahlian penelitian dia. Ya kan? Kenapa masih ngotot-ngotot aja ini Roy yang bego ini minta tunjukkan, minta serahkan ijazah Bapak Jokowi yang asli, minta tunjukkan, minta publikasikan ijazah Bapak Jokowi yang asli. Kenapa Roy? Kamu tidak percaya dengan keahlian kamu Roy? Bego ya, nah, gitu ya. Dasar memang bego Roy ini. Nah, kamu selalu minta tunjukkan, minta hadirkan, minta serahkan ijazah Bapak Jokowi ke kamu biar diteliti lah. Terus penelitian kamu selama ini apa yang kamu teliti Roy yang bego? Jadi gitu ya guys. Jadi Roy Suryo ini memang ngaku pintar tapi bego. Kenapa begitu? Karena dia selama ini meneliti bahwa dipastikan 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Dengan penelitian, dengan analisis kami, ya, kata Roy Suryo gitu ya guys. Tapi kenapa sekarang minta tunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi dan akan diteliti lagi? Entah, itu kan nggak masuk akal, kan goblok sekali gitu ya guys. Sementara dia sudah mau ditentukan masuk penjara ya, dia sekarang mau diteliti lagi ijazah Pak Jokowi. Wah, ini manusia bego. Nanti aja ya si Roy ya, pasti di pengadilan kamu akan ditunjukkan. Dan nanti setelah ditunjukkan kamu pasti akan merasakan ya, menuai hasilnya gitu ya, merasakan manfaatnya ya. Dan kali ini ya si Farhad Abbas, pengacara kondang, berpesan kepada Roy agar anaknya menasihati si Roy gitu ya guys, agar tidak menjadi manusia yang kayak dulu pengkhianatan PKI gitu ya guys. Kita dengarkan ini ya, tentang Farhad Abbas yang menasihati keluarga Roy Suryo Panci. Kepada seluruh keluarga daripada Pak Roy Suryo, anak-anak mereka ini, supaya ingatkan bapakmu, ingat dan zaman PKI dulu, yang salah bapak neneknya, tapi yang disalahkan sampai cucu-cucunya. Bagaimana jika nanti orang tua kalian misalnya dihukum gara-gara menghina presiden, menghina Pak Jokowi dan tidak benar? Gitu ya guys. Gimana coba menurut? Kalau mereka mengkait-kaitkan ya, oh ini karena Pak Iman punya balas budi, kemudian dikasih lompatannya tajam. Saya itu merintis dari bawah. Iya, itu ya. Katanya tengah malam yang lapor setan. Gitu ya guys. Jadi intinya adalah, pesannya adalah bahwa keluarga Roy Suryo, kata Bang Farhad Abbas, agar menasihati bapaknya ya, agar berhentilah untuk membuat gaduh di negeri ini ya. Karena negeri ini tidak butuh manusia seperti Roy Panci ini ya, yang hanya kerjaannya selalu bikin gaduh di negeri ini ya. Dan tentunya ancaman Roy Suryo itu dulu pernah mengancam bahwa Abraham Samad bisa jadi justice collaboration ya jika tersangka. Oleh CS ancam bakar rumah Pak Jokowi, penyidik kantongi bukti tambahannya gitu ya guys. Jadi Roy Suryo juga ini dulu pernah mengancam ingin bakar rumahnya Pak Jokowi gitu ya guys. Jadi ini penyidik kantongi bukti tambahan lagi. Kita dengarkan ya guys. Pada saat mereka melakukan pengerudukan atau demo lah di depan rumah Pak Jokowi, saya banyak dapat cerita yang agak seram-seram juga sebenarnya niat mereka itu. Misalnya diam-diam ternyata mereka itu benar-benar niatnya sebenarnya bukan untuk menemui Pak Jokowi, ya kan, untuk meminta atau membujuk Pak Jokowi untuk melihatkan ijazah, tetapi beredar di WAG gitu ya, bahwa mereka sebenarnya ingin sampai membakar rumah segala macam. Nah, kira-kira itu tergambar nggak tadi Bang Adi? Kalau menurut saya itu ada pada pemeriksaan Solo. Oh. Ada pemeriksaan Solo. Jadi di Solo itu tetangga, masyarakat daerah sekitar itu diperiksa Bang. Berarti penyidik nanya ke seluruh masyarakat? Iya, masyarakat sana. Jadi gini, 160 selalu dikatakan bahwa harus ada efek yang nyata kan.
di 28 itu gitu ya, bahwa tidak hanya sosial media tapi nyata. Nah pertanyaannya gampang sekali Bang sebenarnya kalau kita mau menelisik lebih jauh ke dalam, bahwa kemudian sederhana pembuktiannya bahwa saya datang ke tempat abang, tetapi saya tidak datang dengan secara baik-baik kalau seperti itu. Oh tunjukin dong, nggak seperti itu, nggak teriak-teriak, bakar, gantung Jokowi, gitu ya. Kan itu kan, dan itu ada Bang. Ini saya buka, ada salah satu alat bukti, ada gantung Jokowi, bakar Jokowi, ada itu. Jadi itu bukan isu itu Bang. Itu nyata, ada videonya. Artinya pada saat mereka datang ke rumah Pak Jokowi itu setelah mereka ke UGM kan, habis itu kan ke rumah Pak Jokowi. Kalau pada saat itu di rumah Pak Jokowi security-nya juga lemah, bisa jadi mereka masuk dan bisa membakar rumah berarti ya? Bahaya Bang. Bahaya Bang. Itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bukan datang baik-baik itu Bang. Itu bukan datang baik-baik. Kenapa menggunakan? Jadi gitu ya guys, jadi memang ada ancaman dari Roy Suryo Panji ini untuk membakar rumah Pak Jokowi ya guys. Dan manusia seperti ini ada-ada aja ya, ancaman-ancaman, dan bukti sudah ada di penyidikan. Dan nanti sudah jelas sekali bahwa Roy Suryo Panji ini memang, dan CS-nya ini memang sudah patut jadikan tersangka. Dan kenapa kesannya dari Polda Metro Jaya memang lambat ya guys. Dan kita harapkan kepada Polda Metro Jaya untuk segera jemput ini manusia-manusia yang bikin gaduh negeri ini ya. Kita sudah gak sabar kayak rakyat. Kok kasusnya terlalu berbelit-belit hingga sekarang juga belum tuntas ya guys. Tinggal tangkap sih, apa susahnya gitu ya. Tapi ternyata memang Polda ini bekerja dengan penuh hati-hati ya, agar nanti barang bukti itu sudah lengkap baru dia jeblosin semuanya ya. Ya kita berharap sebagai rakyat agar tidak berlarut-larut ya kasus ini, dan segera dihentikan, segera berhenti dengan cara yaitu semua yang terduga menjadi tersangka ditangkap ya, sehingga negeri ini aman gitu ya guys. Salam waras, salam NKRI harga mati, dan sehat selalu buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.